Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita manga brutal Satsujin Kansatsuka no Kokuhaku. Kalau kalian belum menonton episode pertamanya, kalian bisa nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Dari awal cerita saja sudah membuat saya emosi. Jujur, membaca manga ini memang endingnya memuaskan, tetapi harus sabar-sabar di awal dengan kelakuan manusia-manusia binatang di dalamnya. Ya, seperti yang sudah bisa kalian lihat, di sini tampak seorang gadis yang sedang diperkaos oleh 4 ekor binatang. Nampaknya gadis ini dalam kondisi setengah sadar, sehingga para binatang ini bertindak semau mereka sendiri. Mereka bahkan merekam perbuatan mereka sembari melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas yang cukup membuat darah saya mendidih. Untungnya adegan ini tidak ditampilkan begitu lama. Karena selanjutnya kita beralih ke detektif Hiroki yang sedang meminum kopi di rooftop kantornya, sambil mengobrol dengan rekan kerjanya. Sang detektif mengeluhkan tentang cangkir buatannya yang hasilnya tidak sesuai keinginannya. BTW, cangkir-cangkir buatannya memang hasilnya amburadul semua. Setelah itu rekan kerja Hiroki pun menceritakan keluh kesahnya tentang laporan pecelehan dari seorang mahasiswi junior. Ya, dia adalah gadis yang kita lihat di awal tadi. Di sini intinya, gadis yang bernama Yasuno ini datang ke pesta minum-minum bersama teman-temannya. Tetapi para lelaki di sini adalah mahasiswa dari kampus lain, jadi dia sebenarnya tidak mengenal mereka. Di tengah acara minum, salah satu dari mereka menyarankan untuk bermain batsu game. Intinya di permainan ini yang kalah akan dihukum untuk menghabiskan 1 gelas penuh bir dalam sekali minum. Dan tibalah saatnya Yasuno kalah bermain, dia dipaksa untuk minum walaupun sebenarnya dia tidak minum alkohol. Karena suasananya sedikit mengintimidasi, dengan terpaksa Yasuno pun meminumnya. Dan ya, sudah bisa ditebak Yasuno pun tidak sadarkan diri. Tampaknya bir yang ia minum telah diberi obat. Sejak awal mereka sudah merencanakan ini semua, termasuk para teman-teman perempuan Yasuno. Karena hanya mereka berdua yang dipanggilkan taksi untuk pulang, sementara Yasuno dibawa oleh para binatang ini dan akhirnya diperkaos. Ketika sadar, dia dibiarkan begitu saja di sebuah gang dekat stasiun. Dan sebulan kemudian, barulah Yasuno akhirnya memiliki keberanian untuk melaporkannya ke polisi. Mendengar ini, mata detektif Hiroki pun berkedut. Ia menawarkan jika ada sesuatu yang bisa ia bantu, dan rekan kerjanya hanya tersenyum sambil berterima kasih lalu pergi. Scene pun beralih di sebuah kafe. Di sana tampak Yasuno tengah menemui seorang pengacara. Kalian harus siap-siap tahan emosi mendengar apa yang dilakukan om-om satu ini. Ya, dia memberikan uang agar Yasuno mau mencabut laporannya. Ternyata ia adalah pengacara dari Ikewaki, dalang utama dari pecelehan itu. Karenanya kita sebut saja Ki-Bull. Selanjutnya dengan seenak jidatnya si pengacara ini mengatakan bahwa Yasuno juga bersalah karena semuanya dilakukan atas dasar mau sama mau. Ia pun menunjukkan bukti, yaitu video saat kejadian, di mana Yasuno terlihat setengah sadar. Dia lalu mengancam jika Yasuno tetap meneruskan kasus ini, maka si pengacara akan memberikan video itu sebagai bukti bahwa itu dilakukan atas dasar mau sama mau. Dan tentu video itu akan dilihat oleh banyak orang, karena setiap bukti biasanya ditampilkan di sebuah layar pada saat di pengadilan. Dan terakhir sang pengacara mengatakan, Yasuno harusnya bersyukur ia diberi uang setelah berhubungan seks, karena banyak gadis muda yang melakukan hal itu. Mendengar semua itu, Yasuno pun menangis. Chapter 2 pun selesai, dan berlanjut di chapter ketiga. Tampak seorang pemuda bernama Aoyama Taichi tengah menarik uang dari bank pinjaman mahasiswa. Lalu scene pun flashback menceritakan tentang masa lalu Aoyama. Pemuda ini adalah salah satu orang yang tadi memperkaos Yasuno. Ceritanya 6 bulan yang lalu sebelum dia mengenal Ki-Bull. Ia sebenarnya adalah seorang pemuda cupu yang sering dibully saat masih di sekolah. Ia dijadikan bahan tertawaan oleh teman-temannya karena masih perjaka. Saat masuk kuliah pun dia tidak bisa bergaul dan tidak memiliki teman.
Lalu dia pun bertemu dengan Kibul. Kibul menawarkan kepada Aoyama agar dia bisa merubah hidupnya yang menyedihkan. Jadi Kibul ini memiliki semacam organisasi bernama MOT. Itu adalah organisasi terbesar di kampus mereka. Dia menjanjikan kepada orang-orang yang mau bergabung bahwa hidup mereka akan berubah. Dari yang selalu diremehkan, menjadi disegani, dan para perempuan pun akan bertekuk lutut pada mereka. Untuk bergabung dengan MOT tidaklah gratis. Mereka dikenai biaya 10.000 yen, dan biaya membership tahunannya 53.000 yen. Aoyama pun akhirnya tertarik untuk bergabung. Di sini ngeri sih, sudah seperti sekte sesat. Setelah bergabung dengan MOT, Aoyama pun menjadi sering bermain dengan Kibul dan anak-anak gaul lainnya. Terlihat di sini pola yang sama seperti di chapter 2. Seorang gadis diberi obat lalu dipecelehkan. Sebenarnya Aoyama merasa hal itu salah, namun para binatang-binatang itu terus menghasut dan mengajari Aoyama untuk melakukan tindakan bejat tersebut. Aoyama yang masih perjaka pun akhirnya terhasut dan ikut memperkaos gadis malang itu. Berbagi lubang yang sama, berbagi semuanya untuk bersenang-senang. Itulah moto MOT, kata Kibul. Setelah itu, Aoyama pun menjadi pengikut setia Kibul. Dia juga merubah gaya rambutnya sesuai saran dari Kibul. Cerita berlanjut di masa sekarang. Aoyama pun mengenal seorang gadis bernama Okumura, rekan kerjanya di minimarket. Dia adalah gadis yang ramah namun pemalu. Mereka saling tertarik satu sama lain. Di situ, Aoyama merasa bersyukur telah bergabung dengan MOT. Karena jika itu dirinya yang dulu tidak mungkin dia memiliki keberanian untuk mendekati Okumura, dan Okumura pun mungkin tidak akan tertarik dengannya, karena dulu dia hanyalah pemuda cupu. Lama-kelamaan mereka pun menjadi lebih dekat, bahkan pergi berkencan. Aoyama berpikir mereka akan pergi ke hotel dan melakukan hubungan seks. Namun saat ia memegang tangan Okumura di jalan, gadis itu langsung terkejut dan malu-malu. Ia berkata bahwa itu pertama kalinya dia berpegangan tangan dengan lelaki. Di situ Aoyama pun merasa tidak tega dan akhirnya mengantar Okumura ke stasiun untuk pulang. Esoknya secara mengejutkan, Aoyama mengajukan permohonan untuk keluar dari MOT. Ia berkata bahwa ia sangat menyukai gadis yang tengah dekat dengannya dan ingin menjalin hubungan serius. Jadi dia ingin keluar, karena di MOT jika ada yang baru mengenal seorang gadis, maka gadis itu harus dibagi untuk bersama-sama, dan Aoyama tidak bisa melakukan itu. Ia pun memberikan uang dan berjanji tidak akan menceritakan tentang apa yang mereka lakukan di MOT. Jika kalian bertanya-tanya mengapa tidak ada yang melapor padahal korbannya pasti sudah sangat banyak, jawabannya sebenarnya sudah ada di chapter 2. Mereka sebenarnya melapor, tetapi sebelum kasusnya naik, pengacara Kibul akan memaksa para korban untuk mencabut laporannya dengan ancaman video. Dan seperti yang sudah bisa kalian lihat sedari tadi, tempat mereka nongkrong selalu tampak mewah dan juga privat. Ini karena Kibul memang sangat kaya raya. Intinya uang mengalahkan segalanya. Sebuah fakta yang miris sekali. Lanjut. Tanpa disangka Kibul menyetujui keinginan Aoyama. Aoyama merasa sangat senang dan lega. Namun apakah memang semudah itu? Tentu tidak. Jangan senang dulu. Kejadian yang akan terjadi selanjutnya akan membuat darah kalian mendidih. Hari pun berganti, tampak Aoyama tengah berjalan bersama Okumura. Tak lama ada sebuah mobil yang menghampiri mereka. Yang sudah bisa ditebak itu adalah Kibul bersama kroco-kroconya. Mereka lalu memukuli Aoyama dan Okumura dengan tongkat baseball dan menyekap mereka berdua di dalam mobil. Kita berbagi segalanya untuk kesenangan, kan? Kata Kibul. Chapter 3 pun selesai dan berlanjut di chapter 4. Kita kembali lagi dengan Yasuno. Ia tengah menemui detektif rekan kerja Hiroki. Sembari menangis, Yasuno berkata bahwa ia ingin mencabut laporannya. Ia bilang hanya ingin melupakan semua kenangan menyedihkan itu, lalu pergi begitu saja. Esoknya, wanita itu pun kembali menceritakan hal itu kepada detektif Hiroki. Mereka pun membicarakan tentang Kibul.
Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses dan juga pejabat. Keluarganya memiliki beberapa apartemen mewah di Tokyo. Jadi Kibul sering menggunakan tempat-tempat itu untuk melancarkan aksinya. Tentu saja orang tuanya mengetahui hal itu, dan daripada menghentikan perbuatan anaknya, mereka lebih memilih untuk menutupinya agar nama baik keluarga tetap terjaga. Itulah kenapa Kibul dan organisasinya tidak pernah tersentuh hukum. Karena uang. Seperti biasa, mata sang detektif berkedut menahan emosi. Dan inilah tandanya pembalasan yang kita tunggu-tunggu. Namun kita harus kembali dibuat emosi dulu dengan lanjutan cerita dari chapter ketiga. Di dalam apartemen Kibul dan kawan-kawannya tengah nobar. Bukan nobar film, melainkan nobar video rekaman kejadian di chapter ketiga. Di sana tampak Kibul menyuruh Okumura untuk memasukkan sebuah timun ke dalam kemiliannya sendiri. Tentu saja Okumura tidak mau melakukannya. Ia menangis dan memberontak. Tahan emosi sebentar. Selanjutnya Kibul pun membakar mata kiri Aoyama dengan rokok. Ia mengancam akan melakukannya lagi ke mata kanan Aoyama jika Okumura tidak mau melakukan apa yang binatang ini suruh. Dan dengan terpaksa akhirnya Okumura pun menurutinya. Tidak sampai di situ saja, selanjutnya para binatang ini pun memperkaos Okumura secara bergiliran. Mereka bahkan bertaruh seberapa banyak dorongan sampai keluar. Yang paling banyak ialah yang menang, karena berarti ia tahan lama. Terakhir, Kibul berkata pada Aoyama, jika ingin bersenang-senang dengan perempuan, maka Aoyama harus membaginya kepada mereka. Saya benar-benar emosi membaca ini. Semuanya tertawa dan bersenang-senang menonton video itu, seolah itu adalah permainan. Aoyama pun dibawa ke sana kembali. Pada dasarnya jika sudah masuk MOT, maka tidak ada jalan keluar. Kibul mengancam akan menyebarkan video itu di internet jika Aoyama mengkhianatinya lagi. Sepulangnya dari sana Aoyama mencoba menghubungi Okumura, namun tidak diangkat. Ia telah mencoba menghubunginya dari pagi, tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya Aoyama mendatangi tempat tinggal Okumura, namun di sana tampak banyak orang berkumpul dan juga ada mobil ambulans. Ternyata Okumura mencoba bunuh dengan melompat dari bangunan. Traumanya sangat berat sehingga ia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya Okumura masih selamat, namun hal ini membuat Aoyama syok dan marah berat. Siap-siap jijik melihat adegan selanjutnya. Kembali ke apartemen tadi, tampak pengacara Kibul ada di sana. Ternyata dia juga sama bejatnya dengan mereka semua. Dia menonton video tadi dengan kegirangan. Katanya dia sangat suka dengan gadis perawan. Yang menjijikkan lagi, dia bahkan menjilati layar TV-nya. Sungguh membuat mual. Tak lama Aoyama pun tampak kembali ke tempat itu. Ia bilang telah mengumpulkan semua uang membership. Lalu ia pun diizinkan masuk. Namun terlihat Aoyama membawa kapak. Di saat yang bersamaan Kibul tiba-tiba mendapat email dari orang yang tidak dikenal, namun tentu kita tahu itu siapa karena di situ tertulis nama Dan. Pesan itu menyuruh Kibul untuk keluar ke balkon, dan karena penasaran Kibul pun menurutinya, ia keluar ke balkon. Sementara itu di dalam ruangan, Aoyama dengan membabi buta membun-bun semua orang di dalam sana menggunakan kapak. Bahkan sang pengacara pun metong juga. Kibul yang ketakutan bersembunyi di balik tembok. Mampus! Saat sedang bersembunyi, Kibul melihat pintu emergensi yang mengarah ke ruangan apartemen sebelah. Ia pun memecahkan kacanya dan dengan tergopoh-gopoh kabur dari sana. Tampak di balkon apartemen sebelah ada seorang pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah detektif Hiroki. Ia pun menanyakan apa yang terjadi. Kibul menceritakan bahwa ada orang gila membawa kapak dan menyuruh Hiroki untuk kabur juga sebelum orang itu menuju ke sana. Detektif Hiroki pun berkata ia sebaiknya menelpon polisi karena itu berbahaya. Kenapa tidak tersambung ya? Aduh, bodohnya aku. Ini bukan handphone tapi stun gun. Kata detektif Hiroki yang kemudian langsung menyetrum Kibul dengan stun gun itu. WK. Akhirnya apa yang sudah kita nanti-nantikan pun tiba. Seperti biasa, Kibul dibawa ke pondok tengah hutan milik Hiroki. Di sana ia diborgol dengan posisi tengkurap dan tanpa celana. Kalian bisa tebak apa yang akan dilakukan detektif itu? Jeng. Hiroki pun menunjukkan sebuah salib berduri.
Ia menceritakan bahwa di film The Exorcist, iblis yang merasuki gadisnya membuat gadis malang itu masturbisi dengan cara memasukkan salib ke dalam kemiliannya sendiri. Sepertinya detektif Hiroki terobsesi dengan film itu. Seperti di chapter pertama, dia selalu menonton film itu sebelum melakukan aksinya. Ia lalu mempraktekkan adegan film itu, yang mana cukup sensitif karena itu merendahkan suatu agama, jadi tidak akan saya jelaskan. Kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya, sang detektif berkata pada Kibul agar Kibul mencobanya sendiri, sehingga mereka bisa mengetahui apakah rasanya enak atau tidak. Kibul tercengang mendengar itu. Sang detektif pun bersiap-siap memasukkannya ke dalam anis Kibul. Kibul berteriak-teriak untuk berhenti, atau dia akan melaporkan itu kepada ayahnya. Tapi tentu saja detektif Hiroki tidak peduli. Ia langsung memasukkannya dalam sekali tusukan. Darah pun muncrat kemana-mana. Mari kita hitung berapa banyak tusukan yang bisa kau terima, kata Hiroki. Ia menirukan apa yang biasa dilakukan Kibul dan teman-temannya saat mempecelehkan para gadis. Kibul pun berteriak-teriak kesakitan. Setelahnya detektif Hiroki berhenti dan menyuruh Kibul melakukan pose andalannya, sambil seolah mengancam jika ia tidak melakukannya, maka ia akan ditusuk lagi. Kibul pun langsung menurutinya. Ini juga yang dilakukan Kibul kepada Okumura, mengancam untuk menuruti perintahnya. Saya benar-benar puas dengan cara pembalasan detektif Hiroki. Kibul pun memohon-mohon untuk dilepaskan. Ia berjanji akan memberikan apapun yang Hiroki mau. Berapapun uang yang Hiroki mau atau apapun itu, ayahnya akan menuruti semuanya. Ia yakin Hiroki melakukan ini demi uang. Di saat seperti itu saja, Kibul masih menganggap orang lain rendahan. Pakai duit ortu aja belagu. Tentu saja detektif Hiroki tidak peduli. Ia tidak pernah kekurangan uang. Itulah kenapa ia punya banyak waktu dan menghabiskannya untuk menikmati hobinya. Iya, hobi menyiksi dan membun-bun. Aku hanya ingin kau merasa putus asa, kata detektif Hiroki. Ia lalu memotret Kibul seperti biasa untuk koleksinya. Selanjutnya sang detektif pun melanjutkan aksinya. Ia menusuk-nusuk anis Kibul dengan salib berduri dari masih terang sampai malam hari. Sampai di hitungan ke-666 kali tusukan, ternyata Kibul sudah meninggoy. Tidak terbayang tersiksa dengan cara seperti itu berjam-jam sampai metong. Tapi ia pantas mendapatkan itu. Kalau bisa, semua pelaku pemerkosaan juga harusnya dihukum seperti itu. Yang setuju boleh like videonya ya. Di akhir chapter, Aoyama pun menyerahkan diri atas pembunuhan 3 orang teman Kibul dan juga pengacaranya. Ia juga bersaksi menceritakan semua kebejatan organisasi MOT. Sementara itu, Kibul diberitakan menghilang dan masih dalam pencarian polisi. Yasuno dan Okumura pun akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah itu. Walaupun mereka masih harus berjuang melawan traumanya, namun setidaknya para pelaku sudah mendapat hukuman yang setimpal. Termasuk Aoyama yang sekarang di dalam penjara. Walaupun dia sudah bertobat, namun tetap saja dia juga pernah ikut melakukan itu semua. Jadi sudah sepantasnya dia pun mendapat hukuman. Dan seperti biasa, cerita ditutup dengan detektif Hiroki yang habis melakukan pengakuan dosa di gereja. Chapter 2-4 pun selesai. Oke, sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya.